Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,84% ke angka 6.920. Di video ini saya coba menganalisa satu saham yang kinerjanya dalam beberapa tahun terakhir ini memang terus bergerak turun dan sekarang malah disarankan untuk delisting. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, saya akan memberikan artikel berita dari bisnis.com ini. Bisa kita lihat untuk judul beritanya, saran untuk UNVR guna selamatkan investor publik. Saatnya go private. Ini artikelnya memang lumayan panjang, jadi saya akan coba bahas atau baca yang penting-penting saja. Kita semua tahu laba bersih UNVR memang terus bergerak turun. Terakhir bisa kita lihat laba bersihnya masih turun 19% lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi di 2021 laba bersihnya masih turun dibandingkan 2020 dan bisa kita baca lebih lanjut. Adanya gelombang kasus COVID dan lonjakan harga bahan baku, penurunan daya beli konsumen membuat penurunan ini. Jadi ini tantangan yang dihadapi UNVR selama tahun 2021 sehingga menyebabkan laba bersihnya bergerak turun. Dan setelah itu bisa kita baca lebih lanjut. Penasihat investasi dan kekayaan Neil John Capital mengeluarkan riset terbaru atas UNVR dengan tajuk mungkin ini saatnya UNVR Indonesia untuk go private. Jadi di riset ini dijelaskan bahwa UNVR pemegang utamanya itu adalah UNVR BV senilai atau sebesar 85% untuk saham UNVR Indonesia. Sedangkan untuk publik itu ada 15% dan dijelaskan pemegang saham terbesarnya tidak dirugikan dari penurunan saham saat ini. Tapi yang dirugikan itu adalah pemegang saham publik yang 15% ini. Dan dijelaskan lebih lanjut, di riset yang disebutkan sejak 1 Januari 2018 sampai awal Februari 2022, kinerja saham UNVR secara signifikan berada di bawah kinerja ISG. Bahkan dalam kelompok saham blue chip LQ45. Bisa kita lihat, UNVR berada di 3 terbawah bersama WSKT yang turun hampir 71% lebih dan HMSP yang turun 78% lebih sejak 2018. Jadi UNVR selama 2018 sampai sekarang sudah turun 62% lebih. Jika kita mengabaikan dividen itu turunnya 66%. Jadi memang penurunannya lumayan dalam dari 2018. Jadi ini membuat penasihat investasi ini menyarankan untuk go public atau buyback sebagian saham founder untuk mengimprove market value. Jadi menurut dia selain membeli semua saham publik, UNVR juga dapat melakukan langkah lain yaitu menukarkan saham publik UNVR dengan saham UNVR PLC yaitu UNVR yang ada di Wall Street sehingga membawa dampak ke investornya di Indonesia. Selain melemahnya valuasi saham, Neil John Capital juga menyoroti bengkaknya biaya iklan UNVR sehingga nilainya merugikan investor publik untuk memperoleh pengembalian lebih baik. Jadi memang sampai saat ini bisa kita lihat UNVR trennya terus bergerak turun. Jadi mungkin banyak investor atau trader-trader yang nyangkut banyak di UNVR dari tahun 2018 sampai sekarang. Dan untuk teman-teman yang mungkin mempermasalahkan kenapa saya tulis di listing padahal di artikel ini dinyatakan bahwa disarankan untuk go private. Ini penjelasannya apa itu di listing? Di listing itu adalah penghapusan saham emiten atau perusahaan oleh Bursa Efek Indonesia. Di listing ada 2 yaitu yang sukarela dan yang terpaksa. Jadi apabila kita voluntary itu berarti kita memutuskan untuk menjadi perusahaan tertutup atau go private. Jadi mau go private atau memang terpaksa mungkin karena kita perusahaannya gagal bayar hutang, ada bermasalah, itu juga namanya delisting.
Jadi saat ini karena UMVR trennya terus bergerak turun, kinerjanya juga tidak membaik, disarankan untuk delisting saja supaya tidak merugikan investor atau pemegang saham publik yang ada 15% itu. Sekarang kita akan coba lihat untuk grafiknya dan pergerakan hari ini. Hari ini bisa kita lihat UMVR masih naik 0,26% lebih ke harga 3.820. Tapi bisa kita lihat secara tren UMVR saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Berusaha untuk naik di atas garis EMA 150, gagal break, malah terus turun di bawah garis EMA 50. Tapi jika kita lihat saat ini UMVR berada dekat dengan support di 3.800. Dan sebelumnya bisa kita lihat di bulan Februari tahun 2021, UMVR sempat 2 kali mengetes support di 3.800 dan bisa rebound lumayan tinggi. Jadi saat ini kembali mencoba support kuat ini, sehingga menurut saya apabila teman-teman pingin trading jangka pendek, bisa pantau saham UMVR. Karena saat ini juga masih bertahan di support 3.800. Tapi tetap sebaiknya hanya trading jangka pendek walaupun berhasil rebound, pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break dari resistennya. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan hari ini masih ada sedikit distribusi. Sedangkan asing terlihat hari ini masuk melakukan akumulasi. Tapi bisa kita lihat pada tanggal 22 kemarin, asing distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah mempunyai saham UMVR di harga atas, saat ini berada di sekitar support 3.800, hati-hati apabila support 3.800 terlewati. Apabila terlewati maka UMVR akan lanjut downtrend, ada potensi ke 3.500 dan harga 3.800 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Sedangkan untuk teman-teman yang memang tujuannya pingin trading jangka pendek dan karena saat ini UMVR berada dekat dengan support yang sebelumnya berhasil membuat UMVR berhasil rebound kembali, teman-teman bisa pantau saham UMVR. Apabila minggu ini berhasil rebound dari harga 3.800, teman-teman bisa coba entry dengan target jangka pendek bisa kita lihat di sekitar harga 4.000 sampai garis EMA 50 di sekitar harga 4.080. Tapi tetap harus sangat disiplin, harus punya trading plan yang jelas. Apabila ternyata teman-teman beli di sekitar harga 3.800 dan support ini ternyata terlewati, harus pertimbangkan untuk cut loss. Karena secara kinerja perusahaan ini saat ini masih kurang bagus. Apabila support kuat ini terlewati akan lanjut downtrend, sehingga teman-teman jangan sampai nyangkut di saham ini kembali. Jadi semua balik lagi ke strategi teman-teman. Saat ini memang sektor consumer good menurut saya masih belum bagus. Masih banyak yang trennya sideways cenderung downtrend. Jadi masih belum ada sentimen positif dan belum terlihat ada akumulasi besar pada saham-saham di sektor ini. Teman-teman sebaiknya cari sektor lain yang sudah mulai bergerak naik atau memang saat ini sedang uptrend seperti saham-saham di sektor perbankan yang masih terus diakumulasi asing. Seperti bisa teman-teman saya kasih contoh BBCA yang hari ini berhasil lanjut naik dan mengetes resisten di harga 8.000. Apabila resisten ini terlewati maka BBCA akan lanjut uptrendnya dengan target terdekat di harga 8.300 sampai 8.500. Jadi saham-saham downtrend kita entry akan lebih beresiko daripada kita entry saham-saham yang sedang bergerak uptrend. Apalagi saham uptrend kita entry di sekitar support di EMA 50. Itu resikonya akan lebih kecil. Apabila berhasil rebound, kita bisa mendapatkan profit yang lumayan besar. Jadi untuk BCA, apabila teman-teman mempunyai saham ini masih sangat layak untuk di hold, dan teman-teman bisa lihat untuk pergerakan hari ini. Hari ini masih ada akumulasi besar. Asing pun bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini masih akumulasi besar pada saham BBCA. Jadi masih sangat layak untuk di hold saat ini untuk saham BBCA. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebenarnya masih bisa entry apabila terkonfirmasi break dari harga 8.000, tapi teman-teman sudah harus lebih disiplin. Karena harga yang teman-teman beli sudah lumayan tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.